Dan untuk melihat kesiapan keberangkatan jemaah calon haji sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Sri Hartono di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Selamat siang Tono, ada berapa banyak kloter yang akan berangkat hari ini dan apakah ada temuan barang-barang bawaan calon jemaah haji yang dilarang? Dan adakah calon jemaah haji embarkasi Solo yang terpaksa dipulangkan kembali ke daerah asalnya karena alasan kesehatan dan tidak layak terbang? Ya, selamat siang Maggie. Memang hingga hari ini sudah ada sekitar 70 kloter atau 25.381 calon jamaah haji yang tiba di embarkasi Haji Solo ini. Sementara untuk yang sudah diterbangkan ada 66 kloter atau 23.730 jamaah calon haji. Memang hingga saat ini ada sekitar 31 jamaah calon haji yang harus dipulangkan. Hal ini dikarenakan selain faktor demensia, mereka juga banyak mengidap penyakit bawaan sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke tanah suci untuk melakukan proses haji. Karena memang ibadah haji ini adalah ibadah fisik sehingga membutuhkan stamina yang cukup baik dan mereka 31 jamaah calon ini harus pulang ke daerah masing-masing untuk membatalkan kenaikan haji di tahun ini. Dan ada kemungkinan mereka juga akan diberangkatkan untuk tahun depan jika kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Memang hingga saat ini seperti di belakang saya ini kloter 68 akan diterbangkan ke Tanah Suci. Untuk terlebih dahulu mereka harus menjalani pemeriksaan atau masuk ke ruangan Musdalifah, di mana tidak henti-hentinya panitia selalu menghimbau, mengingatkan untuk selalu menjaga barang bawaannya, di mana mereka tidak diperkenankan membawa barang-barang elektronik seperti power bank, kemudian pencukur kumis ataupun pemotong kuku, dan ini memang masih ditemui. Dan juga beberapa cairan yang melebihi batas. Karena jika di gedung Musdalifah ini mereka sudah steril, tidak membawa barang-barang, maka ini akan memperlancar mereka untuk pemberangkatannya. Karena dari sini mereka akan langsung ke bandara untuk segera diterbangkan ke Tanah Suci Mekah. Dan hari ini juga merupakan sudah memasuki gelombang 2, di mana mereka sudah mengenakan kain ihram. Nantinya pada saat mereka di atas wilayah Yalamlam, mereka bisa langsung melakukan niat ihram. Sehingga ketika mereka tiba di Jeddah, mereka tidak lagi membutuhkan waktu untuk memakai kain ihram ataupun berniat. Mereka bisa langsung melakukan untuk prosesi ke haji. Memang ada beberapa alasan kenapa mereka menggunakan kain ihram ini. Salah satunya ini juga merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi, di mana nanti para jamaah ini setibanya di Jeddah, mereka juga akan melalui fast track. Mereka tidak perlu lagi pemeriksaan paspor dan mereka bisa langsung menuju ke penginapan ataupun ke pemundukan. Dan seperti tadi dalam paket sebelumnya memang ada kabar gembira, pemerintah atau melalui PPIH Arab Saudi bekerjasama dengan Syarikat memang memperbolehkan atau menyiapkan dengan catatan mereka harus melapor bagi pasangan suami istri, lansia, kemudian para pendamping maupun mereka yang memiliki keterbatasan khusus untuk bisa satu penginapan di sana. Sehingga hal ini juga untuk menghindari jamaah yang tercecer atau jamaah yang kesusahan kembali ke pemundukan atau penginapan karena harus mencari suami atau istrinya. Dan hingga saat ini ada 5 jamaah calon haji yang saat ini meninggal dunia atau wafat di Tanah Suci. Kemudian yang hari ini juga tidak bisa berangkat, ada 5 jamaah haji karena mengalami gangguan kesehatan dan mereka harus dirawat di sejumlah rumah sakit baik di Solo maupun di Boyolali. Demikian. Baik, kami akan terus memantau perkembangan persiapan pemberangkatan jemaah calon haji. Terima kasih Sri Hartono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.